Selama 2 tahun pemerintahan Jokowi berhasil mencatat raihan positif. Setelah sukses melakukan konsolidasi, Jokowi dituntut tancap gas menuntaskan program di 3 tahun tersisa. Pekan ini, tepatnya 20 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi JK genap berusia 2 tahun. Banyak pihak mengapresiasi sejumlah capaian yang dicatat Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala. Jokowi dan Yusuf Kala duduk di istana setelah meraup 53,19% suara di Pilpres 2014. Unggul tipis dari duet Prabowo-Hatta yang meraih 46,81% suara. Namun sayangnya, keunggulan di Pilpres tidak terjadi di DPR. Gesekan antara koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Gerindra dengan koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin PDI Perjuangan membuat pemerintahan Jokowi cenderung gaduh di 1,5 tahun pertama. Memasuki tahun kedua pemerintahannya, Jokowi mulai berupaya mengendalikan peta politik di tangannya. Lobi-lobi dengan sejumlah partai koalisi Merah Putih mulai menunjukkan hasil. Seiring bergabungnya Partai Amanat Nasional, disusul P3 dan Partai Golkar. Dan kini, di usia pemerintahannya yang menginjak 2 tahun, Jokowi benar-benar telah menggenggam mayoritas kekuatan partai politik. Di 2 tahun pemerintahannya, CSIS bahkan mengeluarkan survei yang menyebut Jokowi telah berhasil mengendalikan kekuatan partai politik, TNI, dan Polri. Selain sukses mengendalikan peta politik tanah air, era Jokowi JK juga menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai target. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol di Pulau Jawa, Sumatera, serta Kalimantan sepanjang 1.000 km. Hingga awal Oktober tahun ini, terdapat 9 proyek jalan tol yang telah ditender, meningkat dari realisasi 2014 maupun 2015. Menariknya, proyek baru yang ditenderkan tahun ini berada di luar target prioritas 1.000 km. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Heri Trisaputra Zuna, mengestimasikan realisasi proyek jalan tol akan mencapai 176 km di akhir tahun ini. Rinciannya, jalan tol baru 132 km tahun lalu, sedangkan tahun ini hanya sepanjang 44 km. Era Jokowi juga dikenal sebagai era pemerataan pembangunan. Pembangunan yang tidak Jawa-sentris atau lebih dikenal sebagai pembangunan dari pinggir, membuat kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur kian bergairah. Targetnya jelas, pembangunan di wilayah itu akan membuat ongkos logistik bisa dipangkas dan harga kebutuhan pokok kian terjangkau. 17 Oktober 2016, Presiden Jokowi meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat. Keseluruhan anggaran proyek mencapai lebih dari 900 miliar rupiah. Dengan beroperasinya 6 infrastruktur kelistrikan ini, PLN mampu menghemat pemakaian BBM hingga 161 miliar rupiah per tahun. Memang yang paling sulit kalau kita lihat, contoh saja untuk pembangunan gardu atau transmisi. Medannya di sini sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Belum nanti masuk ke wilayah-wilayah hak ulayat misalnya. Tapi Pak Gub selalu memberikan backup sehingga ini pembangunannya terutama untuk transmisinya juga bisa berjalan dengan lancar. Untuk mewujudkan program tol laut, 7 April 2016, Jokowi meresmikan 5 pelabuhan. Salah satunya, Pelabuhan Tobelo di Halmahera, Maluku Utara. 5 pelabuhan yang diresmikan Presiden antara lain Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Galela, Pelabuhan Tutu Kembong, Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor. Di bidang ekonomi, Presiden Jokowi telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi. 13 jurus ekonomi ala Jokowi itu merupakan wujud konkret komitmen yang kuat dari pemerintah terhadap reformasi struktural di dalam negeri.
Meski demikian, staf khusus Wakil Presiden bidang ekonomi dan keuangan Wijayanto Samirin menilai 13 jurus ekonomi ala Jokowi baru menyentuh permukaan dan belum menyeluruh. Dari ribuan peraturan yang harus direformasi, baru 250 diantaranya yang direformasi. 13 paket kebijakan itu berdampak menengah dan jangka panjang. Jadi kalaupun itu belum terasa sekarang. Iya, belum terasa sekarang. Seperti misalnya beberapa paket kebijakan itu masih harus digodok untuk dikeluarkan regulasi turunannya. Banyak juga yang melibatkan Pemda. Bagaimana mengenforce apa yang baik yang dikeluarkan di pusat ini di pemerintah daerah. Tentunya butuh waktu. Program Tax Amnesty menjadi salah satu program andalan pemerintahan Jokowi JK. Sempat diragukan kesuksesannya, Tax Amnesty Indonesia justru berubah menjadi yang tersukses di dunia. Terlihat dari periode pertama program pengampunan pajak atau amnesti pajak yang baru saja berlalu. Jumlah penyertaan atau pelaporan harta mendekati 4.000 triliun rupiah. Sedangkan perolehan dana tebusan sudah hampir 100 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai sosok di balik keberhasilan Tax Amnesty menyatakan pencapaian tersebut di satu sisi memberikan semangat bagi pemerintah dan petugas pajak. Di sisi lain, Sri Mulyani sangat terharu melihat antusiasme dan kepercayaan masyarakat mengikuti program ini. Meski dinilai banyak mencapai keberhasilan, namun Jokowi tetap punya PR yang harus diselesaikan di 3 tahun tersisa kepemimpinannya. Beberapa PR yang menonjol antara lain penegakan hukum dan masih banyaknya kepala daerah yang terjerat praktik korupsi. Banyaknya kepala daerah yang jatuh karena korupsi menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan kurang bersihnya birokrasi pemerintahan. Selain masalah hukum, sektor pangan juga jadi sektor yang harus dituntaskan Jokowi. Harga daging misalnya terus bergejolak sepanjang tahun 2016 dan sempat mencapai harga Rp140.000 per kilogram. Masalah harga ini membuat Presiden Jokowi turun tangan. Bulan Mei lalu, Presiden meminta harga daging yang dijual di pasar harus di bawah Rp80.000 sebelum Hari Raya Idul Fitri bulan Juli lalu. Perintah ini disampaikan langsung Presiden Jokowi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Sejumlah kebijakan juga dijalankan untuk menekan harga. Di antaranya, impor 700.000 ekor sapi bakalan hingga akhir 2017. Kemudian, mewajibkan importir mendatangkan 1 ekor sapi indukan untuk setiap 5 sapi bakalan. Namun, upaya stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah nyatanya belum cukup efektif menekan harga daging. Saat ini, harga daging sapi lokal berada di kisaran Rp120.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Harga ini dinilai masyarakat masih terbilang mahal. Dengan masa kerja tersisa 3 tahun, duet Jokowi JK tentu harus mengebut tugas-tugas yang masih belum tuntas. 2 tahun yang penuh kegaduhan dan konsolidasi sudah dilalui. Dan kini saatnya tancap gas menuntaskan kerja-kerja kerakyatan.